I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got Materi CSR kali ini bertopik ruang lingkup dan regulasi. Kita awali dengan memberikan definisi menurut beberapa sumber. Pertama, definisi dari World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Definisi yang kedua oleh Commissions of the European Communities yang mendefinisikan CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Pada dasarnya adalah sebuah konsep di mana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Definisi yang ketiga dari CSR Asia mendefinisikan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para pihak yang berkepentingan. Sumber yang lain dari Indian NGO mendefinisikan CSR adalah sebuah proses bisnis di mana institusi dan individual sangat sensitif dan berhati-hati terhadap akibat langsung maupun tidak langsung dari aktivitas internal dan eksternal masyarakat, alam, dan dunia luar. Dalam konteks pembangunan saat ini, keberhasilan perusahaan sudah bukan lagi diukur dari keuntungan bisnis mata, melainkan juga sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Keberlanjutan tanpa ditopang kepedulian terhadap lingkungan dan sosial berpotensi menimbulkan hambatan berbentuk laten maupun manifest yang akhirnya menghambat pencapaian keuntungan perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan optimal jika tidak mampu menjaga sumber daya manusia dan sumber daya alam. Aspek sosial dan lingkungan merupakan parameter dampak positif atau negatif dari kehadiran sebuah perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu mendapatkan local license sebagai bentuk legalitas cultural jika keberadaannya diterima oleh masyarakat. Penjelasan itu tadi menjadi perubahan paradigma tanggung jawab sosial perusahaan yang diistilahkan dengan corporate social responsibility atau disingkat dengan CSR. Sebelumnya, perusahaan memaknai CSR sebagai community development, program kemitraan, program bina lingkungan sebagai biaya risiko. Karena tidak menghasilkan timbal balik terhadap keuntungan. Namun saat ini semakin menyadari bahwa CSR bukan lagi beban, melainkan sebagai modal sosial, di mana keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh profit, tetapi juga daya dukung planet atau lingkungan alam dan people masyarakat. Bahwa parameter keberlanjutan ditentukan oleh kemampuan perusahaan mengelola hubungan dengan masyarakat dan lingkungan melalui program CSR. Menurut The Brundtland Commission, pembangunan seyogyanya memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang. The Brundtland Commission dibentuk untuk menanggapi keprihatinan menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Komisi ini dibentuk untuk mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya. Konsep ini dibangun di atas 3 pilar yang saling mendukung, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Timbul pertanyaan, apa itu Komisi Brundtland? Komisi Brundtland adalah suborganisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
yang bertujuan untuk menyatukan negara-negara dalam mengajar pembangunan berkelanjutan. Didirikan pada tahun 1983. Komisi ini secara resmi dibubarkan pada tahun 1987 setelah merilis Our Common Future, yaitu dikenal sebagai Laporan Brundtland. Dokumen tersebut mempopulerkan istilah pembangunan berkelanjutan dan memenangkan Grawemeyer Award pada tahun 1991. Pada tahun 1988, Center for Our Common Future menggantikan komisi tersebut. Implementasi CSR pada umumnya berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya komitmen manajemen yang tertuang dalam kebijakan CSR, menyangkut ukuran dan kematangan perusahaan, regulasi dan sistem perpajakan yang diatur oleh pemerintah. Adapun 3 alasan penting mengapa perusahaan harus mengimplementasikan CSR. Yang pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat. Yang kedua, perusahaan dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan simbiose mutualisme. Yang ketiga, CSR adalah salah satu cara untuk meredam atau menghindari konflik sosial. Bagaimana implementasi landasan CSR dilakukan? Ada beberapa aspek. Dari aspek aktivitas ekonomi, landasan untuk melakukan CSR adalah yang pertama, kinerja keuangan perusahaan berjalan baik. Yang kedua, investasi modal berjalan baik. Yang ketiga, kepatuhan dalam pembayaran pajak. Yang keempat, tidak terdapat praktek suap atau praktek korupsi. Tidak ada konflik kepentingan. Tidak mendukung rezim yang korup. Menghargai hak intelektual. Dan yang terakhir, tidak melakukan sumbangan politis. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek lingkungan hidup yang meliputi tidak melakukan pencemaran, tidak berkontribusi dalam perubahan iklim, tidak berkontribusi atas limbah, tidak melakukan pemborosan air, tidak melakukan praktek pemborosan energi, tidak melakukan penyerobotan lahan, tidak berkontribusi dalam kebisingan, menjaga keanekaragaman hayati. Aspek berikutnya adalah aspek sosial sebagai berikut: menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak. Yang kedua, tidak mempekerjakan anak. Yang ketiga, memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Yang keempat, tidak melakukan proteksi konsumen, menjunjung keanekaragaman, menjaga privasi, melakukan praktek dharma sesuai dengan kebutuhan, bertanggung jawab dalam proses outsourcing dan offshore. Isu berikutnya yang terakhir adalah isu kesejahteraan. Pertama, memberikan kompensasi terhadap karyawan sesuai dengan kemampuan perusahaan, memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, menjaga kesehatan karyawan, menjaga keamanan kondisi tempat kerja, menjaga keselamatan dan kesehatan, menjaga keseimbangan kerja. Demikian tadi landasan untuk melaksanakan CSR. Landasan implementasi CSR itu memberikan gambaran bahwa CSR bukan hal yang parsial, melainkan satu urusan yang komprehensif. Tidak tepat jika perusahaan hanya fokus pada kesejahteraan karyawan misalkan, tanpa mempertimbangkan aspek stakeholder yang lain. Oleh karena itu, poin-poin di atas bisa dijadikan indikator sejauh mana keseriusan perusahaan dalam menerapkan CSR. Contoh realisasi CSR bidang pendidikan misalnya, memberikan beasiswa, pengadaan bantuan tenaga pengajar, pengadaan peralatan penunjang pendidikan, dan lain sebagainya. CSR bidang kesehatan, sebagai contoh pengobatan gratis, bantuan makanan tambahan untuk anak-anak dan balita,
serta bantuan peralatan posyandu dan perbaikan infrastruktur puskesmas. Selanjutnya bidang lingkungan, sebagai contoh penghijauan, penanaman pohon, pengelolaan limbah perusahaan dengan baik, penggunaan peralatan ramah lingkungan, program bank sampah, training bagaimana memanfaatkan sampah dan sebagainya. Selanjutnya CSR di bidang modal sosial, sebagai contoh pembangunan infrastruktur lingkungan yang terdampak, pembinaan Karang Taruna, sunatan massal, bantuan sosial pesta adat, bantuan bencana alam, dan lain-lain. Dengan implementasi CSR tersebut, diharapkan caring for the community terhadap masyarakat sekitar perusahaan dapat dilakukan. Dalam hal pemberdayaan ekonomi misalkan, dukungan terhadap kegiatan pertanian, pemberdayaan perempuan, pelatihan produktivitas pertanian, dan sebagainya. Di bidang skill development and training, pelatihan kepada remaja agar mereka belajar dapat melaksanakan kerja mandiri. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, sebagai contoh membuat pos kesehatan dan kebersihan lingkungan. Dengan demikian maka manfaat CSR itu tidak hanya kepada perusahaan tapi juga pada masyarakat. Pada perusahaan manfaatnya mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan, layak mendapatkan social license to operate, artinya bahwa keberadaan perusahaan diterima senang hati oleh masyarakat, kemudian mereduksi resiko bisnis perusahaan, melebarkan akses sumber daya, membentangkan akses menuju pasar, mereduksi biaya, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, memperbaiki hubungan dengan regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, reputasi dan citra perusahaan yang lebih baik, bisa memanfaatkan pengetahuan dan tenaga kerja lokal, keamanan yang lebih besar, infrastruktur dan lingkungan sosial ekonomi yang lebih baik, menarik dan menjaga personel yang kompeten untuk memiliki komitmen tinggi, menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa, dan pelanggan lokal yang bermutu. Sementara itu bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kelembagaan, meningkatkan tabungan, meningkatkan konsumsi dan investasi dari rumah tangga warga masyarakat, peningkatan pengetahuan, peningkatan kompetensi teknis dan personel individual atau masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan kepada masyarakat, pelestarian lingkungan, antara lain reboisasi, pencegahan bencana, dan penyuluhan tentang green life. Selanjutnya bagaimana dengan regulasi CSR yang mendasari? Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini menggunakan istilah dengan singkatan TJSL, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mengatur kewajiban perseroan berkaitan dengan sumber daya. Pada pasal 74 ayat 1 Undang-Undang PT ini berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang TJSL perseroan terbatas. Disebutkan pada pasal 4 ayat 1 bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.
Disebutkan pada pasal 15 huruf B, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ada satu aturan yang menyinggung mengenai CSR pada pasal 11 ayat 3 huruf B berbunyi, kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, yaitu pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pada pasal 108 ayat 1, Undang-Undang Minerba menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. PP ini sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Minerba pada pasal 108 yang berbunyi, setiap pemegang IUP dan IUPK operasi produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 bulan kepada Menteri, Gubernur, Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Pasal 65 ayat 2 huruf B berbunyi, dalam pelaksanaan penyelenggaraan panas bumi, masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan atau pengembangan masyarakat sekitar. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Disebutkan pada pasal 36 ayat 1 huruf E yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin adalah dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Pada pasal 36 ayat 2 berbunyi, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Sementara itu pasal 41 ayat 3 menjelaskan bahwa pelaku usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin. Demikian rekan-rekan pembelajar, teman-teman mahasiswa, sampai ketemu pada materi CSR berikutnya.